Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sekarang aku berbincang-bincang sama rekan kerjaku yang kalau sekarang bahasanya podcast, tapi aku nggak podcast langsung, tapi podcast offline. Jadi aku tanya, gimana nih waktu perjalanan di menunaikan ibadah haji umroh. Ternyata dia perjalanan dari Madinah ke Mekah itu nggak lewat kereta api, tapi lewat jalur bus 5 jam atau 6 jam tadi itu bilangnya. Jadi ketika mau melaksanakan niat haji umroh, dia ngumpul di daerah, jadi bis-bis itu ngumpul di daerah mana ya, pokoknya masjid Siti Aisyah gitu ya. Di sana sholat dulu 2 rakaat, setelah itu baru pakai baju ihram. Ya kalau baju ihram kan nggak pakai celana alam sih, pokoknya pakai baju ihram lah. Jadi setelah itu baru perjalanan dilanjutkan menuju ke Masjidil Haram, ke Mekah. Nah, singkat ceritanya melaksanakan rangkaian haji umroh mulai dari tawaf, mau keliling berapa kali, selanjutnya keliling 7 kali ya, atau berapa kali ya, aku coba lupa nih. Tadi 7 kali atau berapa kali. Setelah ya tawaf dilanjutkan dengan naik lari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Nah itu selama sebanyak 3 kali pulang pergi gitu, lari-lari kecilnya. Selanjutnya aku tanya lagi, gimana apa historinya atau ceritanya selanjutnya. Dia mencium Hajar Aswad. Luar biasa guys. Itu teman rekan kerja aku itu melaksanakannya dan dibantu oleh 3 orang, entah dari mana, kalau nggak salah dia bilang dari Kalimantan ya. Mulai masuk tahu-tahu udah di depan Hajar Aswad dan menciumnya, masuk ke dalam, menciumnya beberapa, rasanya kata dia lama di dalamnya. Setelah itu keluar lagi, kepalanya keluar lagi, udah menciumnya. Itulah histori berikutnya selama di sana mencium Ka'bah sebanyak 3 kali. Waktu aku tanya apa setelah rangkaian tawaf dan sa'i, ya bercukur rambut. Nah
itulah sebanyak tiga helai. Ya tolong kalau salah diperbaiki lagi ya. Aku juga suka lupa. Kayak kalau podcast itu harus langsung ya, jangan offline. Jadi offline ini suka lupa. Selanjutnya apa lagi? Oh, aku tanya, apakah membedakan? Dia jawab, oh iya. Dia cerita, yuk kita bedakan, tapi harus mikot dulu, berniat dulu lagi. Jadi dia membedakan sebanyak 3 kali. Almarhum ibunya, almarhum bapaknya, dan almarhum istrinya. Jadi ada 5 orang. Akhirnya nego dengan supirnya. Akhirnya mikot 10 rea. Jadi satu orang 10 rea. Jadi 50 rea ke sana. Sana di masjid Siti Aisyah. Di masjid Siti Aisyah itu dia sholat duha lagi. Sholat duha, maaf. Sholat sunat lagi. Setelah sholat sunat, niatin membedakan ibunya, bapaknya, dan istrinya yang sudah almarhum dan almarhumah. Balik lagi ke Masjidil Haram, tawaf lagi 7 kali, sa'i lagi 3 kali. Setelah besok berikutnya membedakan lagi. Jadi setiap membedakan nggak langsung 3, harus satu persatu. Itu tadi ceritanya gitu. Jadi ya itulah ceritanya. Akhirnya selama 5 hari di Mekah, di Masjidil Haram, dia udah membedakan 3 kali berturut-turut. Jadi mungkin 1 hari atau mungkin besoknya, aku juga lupa tadi ceritanya. Pokoknya mikotnya 3 kali. Jadi dengan dia sekali ya. Pokoknya dia dulu jadi haji umroh dulu ya. Nah itu ceritanya. Luasnya Ka'bah itu gimana ya? Luasnya dia ceritain dari kantor ini ke dekat pertengahan Pemkot itu setiap baris satu sisi. Jadi kalau ada 4 sisi ya gitu kali 4 seperti itu. Dia membayangkannya luasnya, panjangnya. Apalagi kalau tawafnya dilaksanakan di atas, itu lebih jauh lagi. Atau lingkarannya dari Ka'bah itu lebih jauh lagi. Nah itu itu ceritanya. Padahal dia cuma bilang begini ya, ketika ingin mencium Hajar Aswad, ada yang dengar, oh kamu belum Hajar Aswad, bisa bantu, didorong dari belakang sampai ke depan. Itu dah dibantu. Nah histori cerita berikutnya, kejadiannya ketika mau ngambil air Zam-Zam, dia bawa botol plastik, bekas, tapi bekas di sana bekas apa, bekas minum juga. Diberi keluarin airnya,
Cuman pegang gini aja. Tahu-tahu ada yang ngambil, ngerebut. Wah, ngerebut. Langsung itu lari masuk ke padahal udah diniatin mau ngambil air mau ngantri gitu. Terus ke dalam depan. Baik lagi udah diisi air jam-jam luar biasa. Itulah ceritanya, historinya. Akhirnya Indonesia ya, Bangladesh. Dia bilang syukron teman rekan kerja aku tuh bilang syukron karena udah dibantuin ngambil air jam-jam. Luar biasa kan guys. Tadi aku dikasih air jam-jam dengan yang lainnya, aku habisin aja. Semoga aku juga bisa melaksanakan undangan yang Allah berikan, insya Allah. Kan kerja juga ada yang ngasih biayanya, Masya Allah. Itulah kekuasaan Allah. Kalau Allah udah mengundang siapapun berangkat, ya itulah. Sampai aku dengarnya aja merinding. Semudah itu rekan kerjaku bisa melaksanakan, bisa mencium Hajar Aswad, bisa mencium Ka'bah 3 kali. Udah melaksanakan haji umroh untuk diri sendiri. Dia bisa membadakan almarhum ibu dan almarhum bapak dan almarhumah ibunya serta almarhumahnya istrinya 3 kali. Sampai mikot dulu 3 kali juga. Kalau jalan ke mikot jauhnya luar biasa katanya, sekali semalam. Orang 5 jam sampai 6 jam tuh perjalanannya. Kenceng sekali katanya. Busnya itu kenceng sekali. Karena luas banget jalannya. Jadi nggak takut gimana ya. Nggak takut tabrakan tuh gimana. Kenceng banget ya. Kebayangan. Kalau udah kun payakun, apapun bisa terlaksanakan. Kalau secara logika, kok bisa ya? Nah, gitu aja mungkin seperti aku. Ya, tapi harus didalami dengan religius. Itulah kehendak Allah. Apapun yang terjadilah. Tidak bisa ditolak. Nah, rekan kerja aku itulah. Pulangnya semuanya dikasih oleh-oleh, air jam-jam, kurma dan lain-lainnya. Aku cepat habisin itu. Dari pemberian rekan kerja aku yang namanya Bapak Sanusi itu, sekarang Haji Sanusi ya. Langsung aku habisin semua. Termasuk kacang-kacangnya, pada kacangnya itu keras. Itulah. Ya, semoga Allah memberikan undangan kepada aku untuk melaksanakan haji umroh atau haji besar ya. Itulah. Ternyata aku tanya lagi 5 bulan sebelum ada yang nawarin haji umroh, biaya dia tanggung, biaya semuanya tanggung, buat paspornya gitu. Oh iya katanya, dia setiap berdoa aku cuman doanya, ya Allah semoga aku bisa melaksanakan haji umroh. Haji kita setidaknya haji umroh tuh. Makanya ucapan itu adalah doa.
Allah mengabulkan. Gimana? Seru banget kan? Ternyata 5 bulan sebelumnya belum ada tawaran, cuman ya selalu berdoa gitu aja. Nah, ini cerita lagi nih, ketika ya udah selesai dari sana, udah waktu ada sholat zuhur berkumandang kan, kita ke masjid ya biasa. Nah, ketika ke masjid ke jalan, nah, rekan kerja juga rekan kerja aku itu juga yang udah naik haji umroh dan juga, tapi dia kenceng. Loh, kok Pak cepet nggak biasanya? Wah, katanya di sana cepet, kalau lewat gini lama itunya gitu. Oh gitu, kekuasaan Allah juga ya. Biasanya dia jalannya pelan, tapi setelah melaksanakan haji umroh dia jalannya cepat, karena di sana itu cepat sekali. Bukan langkahnya lebar-lebar ya, enggak, cuma cepat aja. Makanya saya juga kaget, cepet. Ya aku juga jadi kacau cepat ya. Jadi ketika udah sholat duhur di masjid itu, aku jalannya cepet gitu. Gitu lah. Itu ceritanya guys. Semoga yang mendengarkan cerita dari podcast offline aku bersama rekan kerja aku, namanya Bapak Sanusi, jadi Haji Sanusi. Pak Haji Sanusi ini semoga menjadi inspirasi dan bisa berdoa. Siapa tahu di antara kalian semuanya, termasuk aku, diberi undangan melaksanakan haji umroh. Ya, pasti itu setiap doa itu akan dikabulkan. Kapan dikabulkannya? Walau alam. Hanya Allah yang memberikannya ya. Walaupun udah meninggal, itu doa itu tetap aja udah terucap doanya ya. Makanya hati-hati dengan ucapannya ya. Ucapan kita sendiri, kalau mau ucapannya bagus ya ucapannya bagus ya, yang jelek jangan diucapin ya. Hikmahnya itu aja. Jadi perasaan gitu, kalbu yang akan bicara ya. Otak itu hanya jalannya aja. Otak, pikiran hanya jalannya aja, tapi kalbu, hati yang mengendalikannya. Semoga hidup di dunia ini ada berkahnya. Semoga orang yang menyumbangkan rezekinya ke siapapun sedekahnya ke siapapun juga, itu bekal di alam kubur ya. Kok nggak di akhirat? Ya di akhirat juga, itu yang menentukan masuk surga atau neraka itu dari amal ibadah dan sedekah ya. Sedekah itu berbentuk uang, berbentuk yang lain juga banyak ya, banyak. Sapu-sapu bersedekah juga. Makanya kalau kita bersolawat kepada Nabi itu termasuk sedekah juga. Menurut pandangan aku, ngaji juga kan meluangkan waktu, bersedekah juga. Karena kitab suci Al-Quran itu sebagai saksi nanti di akhirat nanti, yang akan membantu kita ya, dalam kuburnya tenang, sejuk, kalau banyak yang sedekah ya, ibadah lancar ya. Sholat sunat juga sedekah juga.
menurut pandangan aku ya. Ya itu aja ya. Mungkin podcast pertama kali nih aku nih podcastnya offline, makanya nggak dengan orang ya. Kalau itu nggak ini dong, ya gimana lagi, aku dapat cerita gitu ya, itulah pada orangnya kecil ya, lebih kecil dari aku maksudnya, tapi ya itulah jalan kehidupannya berbeda-beda. Memang manusia itu diciptakan semuanya fitrah. Nanti kalau udah besar jadi apa, orang tua yang mengarahkan. Makanya sejak kecil kita selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala aja. Semoga Allah selalu melindungi, semoga orang tua kita, guru-guru kita, pemimpin kita, dan yang banyak yang mengasih wejangan kepada kita, baik tetangga, rekan kerja atau siapapun juga, walaupun tidak semuanya bisa kita laksanakan, kita bersyukur masih ada yang mengingatkan kita semua bahwa semua pasti akan mengalami namanya apa itu, namanya waktu, waktu demi waktu, ya. Oke, kembalilah baik kepada yang melaksanakan haji umroh. Semoga doanya apa ya, mungkin ini aja, ya Allah, semoga aku berserta muslim yang beriman dan bertakwa bisa melaksanakan haji umroh, bisa melaksanakan undangan yang Allah berikan dengan lancar, selamat, dan fokus dalam beribadah. Dalam perjalanannya dimudahkan, dalam biayanya dimudahkan juga. Seperti rekan kerja aku ini, tahu-tahu ada yang mau menghaji umroh ini, itulah ya rezeki yang Allah berikan. Aku tanya lagi, gimana perasaannya? Gak bisa dikata-kata lagi. Itulah. Maka ketika dia udah melaksanakan tawaf, video-videonya lebih banyak di Mekah. Ketika mau sholat isya, azan, dia memvideoin juga. Itulah. Ya, makanya mau kan, semuanya mau kan melaksanakan ibadah haji umroh. Oh iya, jadi kalau di bulan Desember ini itu panasnya kurang lebih katanya 40 derajat Celcius. Nah, itulah sekarang bulan Desember ya. Nah, ya. Kalau bulan-bulan lain ada sampai 50 sampai berapa 50 derajat Celcius itu. Panas sekali. Kalau bulan Desember kayaknya itulah ya 40 mah sama dengan di kita juga. Dulu aku dari Riau Pekanbaru sekitar 40. Nah, enak aja, kerasa enak. Ini enak menikmatinya di Masjidil Haram 40 derajat Celcius, jadi nggak terlalu panas sekali. Wah, banyak video-videonya di Masjidil Haram rekan kerja aku. Kata aku mau disimpan gak
di YouTube biar mengenang laksanakan orang yang telah melaksanakan. Nggak usah lah, aku mau ada disimpannya di TikTok. Ya udah, tanya mau diminta ke aku oleh aku tuh, biar simpan di YouTube aku. Jadi orang yang bisa melihatnya ada bukti pernah gitu. Ya jadi sekarang aku podcast offline-nya nggak bilang ada tuh videonya di YouTube, nggak bisa karena ya videonya nggak dikasih. Tapi nanti coba lagi satu aja videonya masukin ke YouTube, ya walau alam kalau dia ngasih, kalau nggak ngasih ya udah, gimana lagi ya. Ya itu aja ya. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.